Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Irfan Dedi. Annyeonghaseyo. Kali ini kita akan bahas kupas tuntas soal matematika persiapan ujian sekolah untuk materi matematika minor. Yuk sama-sama kita bahas soal-soalnya. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Pada persegi panjang OACB, D adalah titik tengah OA dan P titik potong CD dengan diagonal AB. Jika A sama dengan vektor OA, kemudian B itu sama dengan OB, dan diminta CP-nya itu nilainya berapa yang ada hubungannya dengan A sama B. Ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, kita buat dulu persegi panjangnya, misalnya seperti ini. Nah, ini kita kasih nama, misalnya ini O, A, kemudian ini C, ini B. Ini sesuai urutan yang di sini ya. Kemudian kita perhatikan D adalah titik tengah OA. Ya, berarti kira-kira D itu di sini ya. Ini D-nya. Nah, kemudian P titik potong CD dengan diagonal AB. Berarti di sini ada ya CD ya, kita tarik. Kemudian ada AB. Nah, ini menghasilkan potongan yaitu titik P, dia bilang. Nah, kamu perhatikan ya, OA itu adalah A ya. Berarti karena di tengah-tengah berarti ini setengah A, ini setengah A. Ya, kemudian B adalah OB, berarti di sini B ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kamu perhatikan ya. Kalau kamu perhatikan misalnya sudut DAP ya, DAP itu sama dengan besar sudut PBC ya. Kemudian yang satu lagi sudut APD ya sama dengan sudut CPB ya. Jadi ADP dengan CPB. Disimpulkan ini segitiga CPB ini sebangun ya. Nah, bisa kita simpulkan sebangun dengan segitiga APD ya. CPB dengan APD. Sehingga kita bisa tuliskan perbandingannya. Di sini BC itu per DA ya. Sama dengan CP per PD. Oke. Berarti BC-nya itu adalah A per DA-nya itu adalah setengah A. Nah, CP-nya itu ya tetap CP, PD-nya itu juga tetap PD. Karena kita belum tahu ya. Berarti ini kalau kita perhatikan A-nya bisa dicoret ya. Berarti ini bisa ditulis 2/1 sama dengan CP per PD. Nah, berarti bisa kita simpulkan CP itu sama dengan 2 kali PD. Ya, kamu perhatikan nih, CP itu 2 kali PD. Berarti di sini ada benarnya sama ya dengan ini, berarti ukurannya nih. Berarti ini CP itu terbagi menjadi 3 bagian. Sehingga bisa kita tulis CP itu sama dengan ya CP itu 2/3 dari CD. Ya. Berarti ini kita bisa tulis 2/3. Nah, C ke D itu kan ya, kalau kita lihat penjumlahan dari CA ditambah AD ya. Ya, jadi CA tambah AD. Nah, itu menghasilkan CD. Berarti ini bisa kita tulis 2/3. Nah, tadi kalau yang diketahui adalah OB, itu B, maka kalau CA itu arahnya kan kebalikannya ya. Berarti ini jadi min B. Ditambah AD-nya
Nah, kalau DA itu setengah, berarti AD-nya jadi min setengah A. Ya. Nanti kalau kita lanjutkan jadi min 2/3B min ya langsung 1/3A. Nah, sekarang kalau kamu perhatikan, maka pilihan yang tepat adalah yang C. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Diketahui vektor A dan B. Kemudian panjang proyeksi B pada A adalah 1/5 besarnya A. Yang ditanya adalah vektor proyeksi B pada A. Nah, kalau kamu perhatikan di sini ya. Di sini A-nya itu kan saya buat dalam bentuk kolom 1, min 5, 2 gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau cari besar A, ya, akar dari 1 kuadrat itu 1 tambah 25 tambah 4. Berarti besar A itu adalah akar 30. Oke, sekarang kamu perhatikan, ini panjang proyeksi B pada A. Panjang, ya, proyeksi B pada A. Nah, gitu ya. Nah, ini misalnya kita anggap vektor C ya. Berarti kita cari besar vektor C. Nah, ini kan rumusnya jadi apa? B dot A per besar A. Gitu ya. Berarti kalau kita lanjutkan, nah ini besarnya adalah 1/5A. Nah, ini kita ganti. Nah, gitu ya. Kemudian B dot A berarti B-nya kita tuliskan ya 8, 0, kemudian M ya. Dikali A-nya 1, min 5, 2 ya. Per besar A. Kan gitu. Nah, kalau kamu perhatikan ini kalau kita lanjutkan jadi ya 1/5 kali akar 30 sama dengan ini kita kalikan jadi 8 tambah 0 tambah 2M. Ini per akar 30. Sehingga kalau kita lanjutkan di sebelah sini, ya, ini bisa kita tulis 1/5 kali 30 sama dengan 8 tambah 2M. Kan gitu ya. Berarti 1/5 kali 30 itu adalah 6 ya, sama dengan 8 tambah 2M. Berarti min 2 sama dengan 2M. Kita dapatkan M-nya sama dengan min 1. Nah, berarti vektor B nanti kita bisa tuliskan, ya, vektor B-nya di sini. Ini adalah 8, kemudian 0, min 1. Ya. Nah, sekarang ditanya vektor proyeksi B pada A. Ya, vektor proyeksi ya, B pada A. Nah, ini kalau kita tuliskan, misalnya cari vektor C, berarti C sama dengan, nah kita tuliskan B dot A per nah, besar A dikuadratin gitu ya. Nah, ini kita selesaikan dulu. Ini dikali dengan vektor A. Ya. Nah, sekarang kita coba substitusi aja ya. Tadi kan kita tuliskan B dot A-nya, ya, itu adalah 8 tambah 2M. Ya. Per besar A itu adalah akar 30 dikuadratin. Nah, ini A-nya sendiri adalah 1 min 5, 2. Gitu ya. Berarti di sini kita bisa tuliskan C sama dengan, nah ini kan M-nya tadi min 1 ya. Berarti jadi 8 min 2 per 30. Ini 1 min 5, 2. Nah, ini kan 8 dikurang 2 itu adalah 6 ya. Nah, berarti 6/30 itu 1/5. Nah, ini 1 min 5, 2. Atau bisa ditulis di sini 1/5 I gitu ya. Kemudian dikurang J ditambah 2/5 K. Oke. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke. Mudah bukan?
Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Nilai X yang memenuhi persamaan sin buka kurung X tambah pi per 6 sama dengan akar 3 sin X. Untuk X-nya antara 0 sampai 2pi adalah yang mana? Nah, kalau kamu perhatikan, ini soal ini kita ubah ya. Jadi sin X, pi per 6 kita ubah dulu dalam bentuk derajat, yaitu jadi 30. Nah, sama dengan akar 3 sin X gitu ya. Ini kamu ingat rumus ya, sin A tambah B. Ini jadi sin A cos B tambah sin B cos A. Nah, ini kita gunakan. Berarti jadi sin X kali cos 30 ditambah sin 30 kali cos X sama dengan akar 3 sin X. Gitu ya. Berarti kalau kita lanjutkan, ini kan bisa ditulis sin X ini setengah akar 3 ditambah sin 30 itu setengah kali cos X sama dengan akar 3 sin X. Oke, kemudian kita perhatikan ya. Kalau ini kita pindahkan nih. Ya, ini kan setengah akar 3 sin X, ini akar 3. Berarti kalau ini dipindahkan, ini 1 dikurang setengah, jadi bisa tulis setengah akar 3 sin X. Sedangkan cosnya tetap ya, setengah cos X gitu. Berarti kalau kamu perhatikan, ini kan bisa kita hilangkan setengahnya. Berarti ini bisa kita tuliskan ya. Ini cos X sama dengan akar 3 sin X ya. Kalau saya mau tulis sin X per cos X, maka di sini jadi 1 per akar 3. Nah, ini kalau kamu lanjutkan, sin X per cos X itu adalah tangen X. Nah, ini jadi 1/3 akar 3. Berarti kita dapatkan ya nilai X-nya itu ada 2 kemungkinan. Karena dia positif berarti bisa di kuadran 1 atau bisa di kuadran 3. Nah, sekarang kamu perhatikan, tadi kan kita dapat tangen X sama dengan 1/3 akar 3. Nah, kalau di kuadran 1 itu nilainya adalah ya X-nya sama dengan ini 30 ya. Sedangkan di kuadran 3, nah ini X-nya itu sama dengan 180 tambah 30. Berarti 210. Nah, ini kalau kita mau ubah ke pi, ini jadi pi per 6. Yang ini jadi 7pi per 6. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, mudah bukan? Soal berikut ini, himpunan penyelesaian dari persamaan akar 3 cos X min sin X sama dengan akar 2. Ya, ini kamu perhatikan, ini bentuknya adalah A cos X tambah B sin X sama dengan C. Ya. Nah, ini kita akan ubah bentuknya menjadi K kali cos X min alfa, ya, ini sama dengan C. Nah, kita perhatikan, K-nya itu adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti di sini kita lanjutkan akar dari akar 3 kuadrat ditambah B-nya itu min 1 kuadrat. Berarti jadi akar 4 ya. Berarti K-nya 2. Oke, untuk sudutnya kamu perhatikan, tangen alfa itu sama dengan B per A. Nah, kalau kamu perhatikan, B-nya itu adalah min 1, A-nya itu adalah akar 3. Berarti ketika B-nya negatif, kemudian A-nya positif, ini ada di kuadran 4. Ya. Berarti kita simpulkan, tangen alfa sama dengan min 1/3 akar 3. Nah, ini kita dapatkan alfanya adalah 330. Oke ya, berarti
Ini bisa kita tuliskan bentuk ini. Di sini saya tuliskan ya. K-nya tadi adalah 2 cos. Ini X min 330. Sama dengan akar 2. Berarti cos X min 330 sama dengan setengah akar 2. Atau paling dekat adalah cos 45. Berarti yang pertama bisa kamu dapatkan ya, cos X min 330 ini sama dengan cos 45. Yang pertama X min 330 sama dengan 45 tambah K kali 360. Berarti X sama dengan, kita pindahkan jadi 375 ditambah K kali 360. Ya, berarti ini kalau kita mau cari titiknya, ya, kita bisa tuliskan K-nya itu min 1, maka X-nya itu adalah 15. Ya, kalau K-nya kamu ambil 0, maka X-nya adalah 375. Nah, ini udah lebih ya. Nah, kemudian yang kedua adalah X min 330 sama dengan min 45, ya, tambah K kali 360. Nah, ini kalau kita lihat, jadi X sama dengan 330 dikurang 45, itu adalah 285 ya. 285 tambah K kali 360. Berarti ketika K-nya 0, maka X-nya 285. Nah, kamu perhatikan ini X-nya 285, ini X-nya 15. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Himpunan penyelesaian persamaan 2 cos X min pi per 3 sama dengan akar 3. Nah, ini kita ubah dulu ya. Jadi cos X min 60 ini sama dengan setengah akar 3. Berarti bisa kita tuliskan cos X min 60. Nah, ini setengah akar 3 adalah cos 30. Ya. Berarti ini cos bisa yang pertama adalah X min 60 sama dengan 30 tambah K kali 360. Nah, ini bisa dilanjutkan jadi X sama dengan 90 tambah K kali 360. Berarti kita dapatkan kalau K-nya 0, maka X-nya 90. Ya, kalau K-nya 1, lebih ya. Oke, yang kedua, itu X min 60 sama dengan min 30 tambah K kali 360. Ya, berarti kalau kita tuliskan X sama dengan 30 tambah K kali 360. Berarti kalau K-nya 0, kita dapatkan X-nya sama dengan 30. Oke, berarti bisa kita simpulkan himpunan penyelesaiannya. Ya, bisa kita tuliskan 30 dan 90. Atau kalau diubah dalam bentuk pi, ini ditulisnya pi per 6, yang satu lagi pi per 2. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Mudah bukan? Alhamdulillah, pembahasan kupas tuntas matematika untuk persiapan ujian sekolah materi matematika minat bagian pertama telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.